Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wulan Saputri dengan nomor pokok 0319011120. Hari ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Ada strategi Ki Hajar Ahmad Dahlan dalam pemberdayaan perempuan. Strategi Ki Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan sangat baik dan bermanfaat bagi perempuan dengan mengangkat istrinya sebagai pendiri Aisyah yang memimpin dan mengurus para perempuan yang lainnya dengan kiprahnya sangat membantu dalam kehidupan kaum laki-laki Muhammadiyah, terutama suaminya sebagai pendiri Muhammadiyah. Hal tersebut terlihat dalam pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada seorang perempuan, yang dimana pesan itu ialah: 1. Melihat sisi kurangnya pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita menurut ajaran Islam. Kemudian bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. Berhati-hati dengan urusan asyiyah, karena kalau dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan persyarikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya. Kemudian kepada murid perempuan agar urusan dapur dan jangan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Kemudian kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah menjadi suatu hal yang menimbulkan perbincangan di kalangan Muhammadiyah. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh sebab itu bersifat alami, kodrati, dan tidak bisa diubah. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alam. Contoh dari konsep gender adalah bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidaklah berarti kesamaan dalam segala hal, karena perbedaan biologis dan fisiologis antara kedua jenis kelamin ini tentulah juga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang bersifat fungsional. Jadi, perbedaan peran laki-laki dan perempuan hanyalah perbedaan fungsional, bukan esensial, sehingga tidak berpengaruh kepada prinsip kesetaraan. Kemudian peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Abdul Ma'ruf fi al-Islam bahwa berdasarkan surat At-Taubah ayat 71, secara garis besar dijelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebijakan dan mencegah kejahatan bagi mukmin laki-laki maupun mukminat atau wanita. Peranan perempuan dalam bidang politik dibagi menjadi 2. 1. Ada peranan yang langsung berupa prakteka politik dan badan-badan atau dewan-dewan perwakilan rakyat, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini, wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Kedua, peranan tidak langsung,
yaitu disalurkan melalui rumah tangga dan masyarakat dengan mengambil peran aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Dalam hal ini, wanita harus mengambil peran yang sangat menentukan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah bimbingan politis dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi, terutama berkaitan dengan masalah kewanitaan, agar setiap wanita Islam memiliki kesadaran politik. Harus dipersiapkan kader-kader wanita Islam dan dalam kerjasama dengan organisasi lain. Harus dapat menempatkan orang-orang yang sekitarnya sanggup menjadi fa'il atau pelaku. Adapun seorang wanita menjadi seorang hakim, direktur, dan lain sebagainya, jawabannya dikutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Jamal setelah aku hampir terbunuh karena mengikuti para sahabat yang perang Jamal, dan ia berkata, tatkala berita tersebut sampai kepada Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Paris yang telah mengangkat seorang penguasa atau pemimpin perempuan untuk menjadi kaisar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.